Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta yang tak pernah tidur, Mariam duduk di meja kerjanya yang sederhana di kantor Dinamika Logistik, sebuah perusahaan startup yang ia bantu bangun dari nol. Sebagai penasihat operasional, Mariam adalah otak di balik segala proses yang membuat perusahaan ini berjalan lancar. Ia bukan tipe orang yang suka berbasa-basi, ia langsung ke inti masalah, seperti pisau bedah yang memotong tepat di mana dibutuhkan. Mungkin coba jangan terlalu langsung kali ini, gumam Budi, bosnya, tanpa mengangkat moto dari ponselnya. Jempolnya bergulir seperti opo yang dikatakan Mariam hanyalah iklan pop-up yang mengganggu meditasi paginya. Mereka sedang dalam panggilan dengan vendor. Sepupu Budi, Rian, yang tiba-tiba menjadi pengalaman pengguna setelah mengelola warung kopi selama 6 tahun, baru saja mengacaukan jadwal onboarding kuartalan dengan redesik berdasarkan intuisi dan roda warna. Mariam dengan tenang menunjukkan bahwa itu akan menunda pengadaan selama 6 minggu dan melanggar 2 slow. Budi meringis seperti Mariam telah melakukan sesuatu yang memalukan di acara pemakaman. Kita sedang berevolusi, katanya, melipat tangannya seperti seorang biksu yang tak paham EBITDA. Coba rasakan lebih sedikit korporat. Mariam telah menghabiskan 5 tahun membangun Dinamika Logistik dari operasi sederhana di ruang coworking kecil menjadi antarmuka logistik yang efisien dan menghasilkan uang. Di atas kertas, ia penasihat operasional, tapi dalam praktik, ia yang mengurai setiap kusut logistik, memijat ego vendor kembali ke kemitraan, dan mengotomatisasi seluruh tumpukan perakiraan pengiriman saat yang lain masih berdebat tentang font logo. Budi suka berpura-pura semuanya terjadi begitu saja, seperti ia bersin sinergi dan itu berubah menjadi margin. Ia bercanda di rapat dewan, jangan biarkan dia dekat klien. Dia agak konfrontatif. Lucu sekali, Mariam tak pernah meninggikan suara. Tak pernah kehilangan ketenangan. Apa yang mereka sebut konfrontatif hanyalah kejelasan. Tak ada pemanjaan, tak ada puisi korporat, hanya fakta. Kalian akan terkejut betapa rapuhnya ego ketika seorang wanita tak mencairkan kebenaran dengan emoji berkilau. Tapi Mariam tak butuh tepuk tangan. Ia butuh proses. Ia butuh segalanya berjalan. Jadi, ia menundukkan kepala, menjaga mesin tetap berputar, dan diam-diam memastikan konsultannya memegang kunci. Secara harfiah, setiap lisensi vendor, setiap API, setiap klausul perpanjangan, semuanya diajukan, dicatat, dan secara hukum di bawah perusahaannya. Mereka ingin nasihat. Ia berikan struktur. Ia juga berikan dirinya pengaruh. Tak ada yang notice. Jika kalian suka melihat orang seperti ini tersandung di branding mereka sendiri, ini ceritanya. Kembali ke sono. Pertama kali Mariam tahu odo yang bergeser. Sesuatu kecil seperti pinggiran lempeng tektonik. Kalian akan lewatkan jika tak mendengar. Budi baru kembali dari retret founder di Bali. Ia pakai gelang sekarang. Mulai ganti triad slide dengan papan mod. Bilang hal-hal seperti, jangan pimpin dengan gesekan. Pimpin dengan perasaan. Saat itulah agensi datang. Anak-anak muda bicara halus dengan ring liket dan kumis ironis, yang pitch rebrand sebagai rekalibrasi tekstur emosional logistik. Mariam tanya apakah itu termasuk tak melewatkan tenggat rekonsiliasi invoice supplier. Mereka kedip. Budi tertawa. Lihat, dia pedas. Lalu datang sepupu itu. Rian mengelola warung kopi 6 tahun, yang rupanya buat dia ahli strategi pengalaman pertama. Langkah pertamanya sarankan deprioritisasi dashboard data di portal vendor karena mengintimidasi. Ia ingin homepage dengan awan bergerak. Mariam bilang jika ingin awan, lihat keluar. Vendor butuh angka. Langkah keduanya sarankan proses Mariam adalah artefak teknokratis. Kata-katanya. 2 hari kemudian, Budi forward chart org yang ditulis ulang.
Otoritas Mariam podo perpanjangan vendor sekarang hanya nasihat. Ya balas, catat. Lalu ia login ke portal retainer Lodge-nya dan diam-diam update satu klausul, hanya satu. Terminasi kontrak oleh salah satu pihak akan otomatis cabut semua akses vendor, hak portal, dan infrastruktur back-end terkait sistemnya. Tak ada fanfare, hanya perubahan diam, tim stamped, disimpan, mengikat, karena ia pelajari selama 5 tahun itu. Semakin keras mereka pamer, semakin sedikit mereka bocor. Dan Budi tak pernah bocor apapun yang tak punya bar grab atau gift. Dari luar, Mariam masih muncul, jalankan sync, sesuaikan pipeline, biarkan Rian install Modcube dashboard font gelembung seperti balito susun alat di garasi mekanik. Tapi di dalam, ia dokumentasikan semuanya, download Modcube, arsipkan pohon keputusan, lihat kereta miring perlahan, dan tunggu bukan untuk balas dendam. Untuk momen kejelasan akhirnya penting lagi. Momen itu datang lebih cepat dari dugaan. Kita rebranding, Koto Budi tanpa alas kaki di ruang konferensi, teguk minuman adaptogenik neon dalam toples mason. Ini soal VIP. Mariam kira bercanda. Lalu ia geser deck pitch. Gradient lavender, Comit Sans, kutipan mindfulness, dan slogan yang buat Mariam ingin kupas lobus frontal seperti jeruk. Logistik, tapi buat seperti pelukan. Pernah lihat seseorang coba gentrifi spiritual koordinasi angkutan? Itu ini. Mariam duduk kedip lihat slide berjudul Rebirth Journey dengan animasi looping kupu-kupu berubah jadi drone pengiriman. Budi bersinar. Sepupunya Rian angguk seperti saksikan wahyu ilahi. Ia pakai sial di dalam ruangan dan baru update LinkedIn jadi alkemis berpusat manusia. Budi genggam tangan dan bilang, kau kerja luar biasa, jelas, tapi nodomu agak tajam. Kita ingin lembutkan itu. Lebih ramah. Ya lihat Mariam seperti lampu teras takutkan ngengat. Mariam tak berargumen. Ia duduk mundur di kursi, rasakan aj mendesis di punggung, dan biarkan mereka melayang di buzzword. Mereka ganti kejelasan operasional dengan pencahayaan mode. Tentu saja, Mariam tak diterima. Mereka bangun brand yang tak tahan kontak moto. Cowok agensi, brewok gagal bernama Joko, tanya bisa buat login vendor kurang mengintimidasi. Mariam tanya maksudnya. Ya bilang, taulah, banyak tombol. Ini dashboard vendor, Joko, bukan Cleanse Jus. Pekan berikutnya, Rian tanda tangani redesign portal dan update antarmuka vendor. Otoritas tanda tangan Mariam dialihkan ke dia. Per strategi penyelarasan eksekutif Budi. Mariam dapat memo via slide kelampirkan grafik Canva, dua tangan saling jangkau seperti flyer gereja buruk. Caption, pengalaman mulai dari kepercayaan. Swaping Mariam kemudian bilang ia asumsikan Mariam masih pegang eksekusi back-end. Artinya mereka ingin ia kerjakan semua, tapi Rian approve dan dapat kredit. Seperti dibilang bedah lapor ke cowok yang pernah buat cappuccino layak. Tetap, Mariam tak bilang opo-opo karena diam tak berarti menyerah. Diam adalah tempat asah pisau. Malam itu, Mariam login dashboard Lodge konsultannya dan buka kontrak yang Budi esik 5 tahun lalu buru-buru. Mungkin saat kelas yoga, lihat tim stamp. Ia tambah satu klausul, hanya satu. Saat terminasi oleh salah satu pihak, layanan saya berhenti dan bersamanya segala akses, kredensial atau kontinuitas teknis terkait infrastruktur yang saya bangun. Portal vendor, kunci cloud, routing API, pemetaan logistik, semua di bawah kontrolnya, semua terikat kepemilikan Lodge-nya. Tak tersembunyi, hanya terkubur di bawah kontingensi Ejibit setelah tanda tangani amandemen dan simpan retainer update. Ia backup setiap kredensial vendor yang ia provision, ekspor urutan kunci, enkripsi config, dan senyum. Bukan karena rencana apapun, karena rencana sudah selesai. Budi ingin pimpin dengan perasaan. Mariam akan tunjuk bagaimana rasanya bangun istana di batu pinjaman. Di rapat, ia mainkan,
Angguk melalui logistik maju wellness, brainstorming, pura-pura tak notice Rian ganti warna dashboard ke hijau cerdas emosional, tetap approve update seperti tak salah. Sementara, rep vendor mulai gelisah. Mereka tak dapat jawaban dari Rian. Satu hubungi Mariam langsung setelah Cal Dimonoyo bilang, kita lingkari kembali titik sakit spiritual itu saat ditanya tentang buffer pengiriman ke M4. Soyo keluar. Vendor bisik. Cowok ini kira waktu tunggu adalah sifat kepribadian. Mariam bilang paham. Ya selalu paham. Opo yang Budi tak lihat, tak bisa lihat, adalah setiap revisi ceria kikis fondasi. Logistik tak peduli VIP. Logistik jalan di disiplin, pandangan ke depan, dan eksekusi. Ya tukar ketiganya dengan panduan brand dengan papan mode berjudul Sunrise Over Intuition. Dan Mariam tunggu. Tangan sudah lepas kemudi. Klausul di tempat. Kereta masih gerak, tentu, tapi rel mulai lenyap. Dan Budi terlalu sibuk namai awan untuk notice. Pukul 6.18 pagi Selasa. Ponsel menyolo seperti berhutang uang. Budi. Mariam tak jawab langsung, hanya tatap layar sementara kipas di kamar tidur berdengung seperti coba peringatkan. Indera keenam, semacam diam kalian tahu rasa ketika semuanya tenang tapi buat tulang gatal. Itu yang dirasa. Dingin yang tak milik pagi. Ya angkat. Suara Budi begitu terkendali, polesan perbiso jadi buatan Ai. Hei, katanya seperti tak latihan sepanjang akhir pekan. Hanya ingin sentuh base pagi. Kita pergi arah baru. Odo jedo. Ya tunggu Mariam bilang sesuatu. Tak. Ya isi diam seperti biasa. Bukan soal performamu. Kau efektif. Benar. Tapi beberapa orang rasa nodomu konfrontatif dan itu bukan energi yang kita ingin saat evolusi. Evolusi seperti logistik adalah Pokemon dan Mariam lewat bagian berubah jadi perasaan. Tetap, ia tak bilang opo. Tak nangis, tak mohon, tak ingatkan perapo api yang ia padam atau kontrak yang ia selamatkan atau margin yang ia lebar saat sepupunya sibuk pilih palet pastel untuk dashboard. Ia hanya jangkau, buka laptop, dan tarik file bernama Departure Full. Baris pertama, jika bocor ini, sudah mulai. Pukul 6.22. 2 menit setelah Cal, akses Slack berkedip mati. Inbox perusahaan dinonaktifkan. Login dashboard mati. Mereka cepat. Mariam beri kredit. Pukul 6.24. Ia klik satu tombol. Inisiasi protokol di Sengagement klausul M4. Saat tekan confirm, ia rasa tak odo. Bukan marah, bukan panik, bukan sedih, hanya diam seperti lihat bar download merayap ke 100% sementara dunia kira buffering. Klausul lakukan tepat yang ia desain. Kredensial vendor dicabut. Integrasi CLO dipisah. Kunci API dikacaukan dan dinonaktifkan. Tracker inventaris gudang di sandbox ke read only. Sistemnya tak ceras mereka. Itu akan picik. Hanya berhenti bicara seperti anggota badan tak jawab otak karena setiap pipeline, setiap alur proses, setiap otomatisasi kecil elegan yang mereka pamer di rapat dewan, itu dibangun di infrastruktur Mariam terikat lisensi ditulis di kode host di bawah lognya. Mereka ingin energi bersih. Nah, ia matikan bersih. Podo pukul 6.26, ping pertama masuk. Auto-response portal vendor. Akses dicabut. Hubungi admin. Ya lihat terjadi real time. Bukan dendam, hanya penasaran. Seperti lihat domino jatuh dan heran jika lewati upin. Pukul 6.29. Scanner gudang offline. Pukul 6.31. Optimizer road lempar peringatan. Endpoint tak terjangkau. Ya tak perlu di kantor mereka untuk dengar panik bangun.
Ya tahu ritme. Pertama, ringan, aneh. Lalu mslat, lalu cal, lalu Rian coba rebut hal yang tak paham. Lalu, Budi teriak dari kantor Koco tentang kenapa tak odo yang jalan. Mariam. Ya tuang kopi, hitam, tak emosi, tak krim. Kucingnya jalan lintas meja, duduk tepat di samping laptop seperti rasa Vibe bergeser. Ya tatap Mariam. Mariam tatap balik. Ya bisik, sudah mulai. Karena sekali sistem lepas otaknya, tak bakar. Melayang. Dan layang lebih buruk dari api. Kalian bisa jelaskan api. Tak bisa jelaskan kenapa tak odo yang gerak. Dan ia tak perlu angkat jari setelah itu. Semua yang datang selanjutnya, hanya gravitasi. Pukul-pukul 7.04. Riak pertama. Salah satu vendor angkutan top tier email Budi langsung. Perkesepakatan dengan Lutsoyo, akses kontrakmu diterminasi. Mohon berikan kredensial update dan kontak otorisasi untuk jalur perpanjangan. 7 menit kemudian, mitra pelacakan rantai dingin eskalasi. Tak ada respons API aktif. Ini pemeliharaan jadwal. Budi tak jawab. Belum. Mariam bayang dia berdiri tengah kantor konsep terbuka, tanpa alas kaki lagi. Mungkin tatap ponsel seperti berubah jadi objek asing. Pria itu kira kontrak lebih saran daripada struktur. Ternyata struktur tak peduli opo yang kau pikir. Pukul-pukul 7.21. Dashboard integrasi gudang internal Ping Hansake sukses terakhir. Setelah itu, diam indikator status berkedip dari hijau ke kuning, lalu merah, lalu kosong. Bukan offline, hanya yatim. Dan itu bagian yang kebanyakan tak paham. Sistem tak gagal seperti ledakan film. Diam, metodis. Scantimeut. Update gagal. Loader gudang berdiri sono, kedip di layar beku, heran jikoklit. Bukan. Itu oksigen tinggalkan ruang satu molekul demi satu. Podo pukul-pukul 7.40, Budi menyerah. Teks Mariam. Hei, saya kira beberapa prosesmu tersapu di transisi. Vendor bilang akses mereka invalid. Bisa kirim kredensial update? Ya tak buru. Biar ia rasa. Biar ia jalan pinggir tebing dan lihat bawah. Podo pukul-pukul 7.52, ia forward satu halaman. Berjudul Protokol Akses Terminasi Ejibit Framework Pencabutan. Tak salam, tak tanda tangan. Hanya klausul hikliket, paragraf 4. Saat terminasi kontrak, semua hak akses dan ketergantungan operasional, teknis atau lainnya, kembali ke lenso atau reestablishment butuh kesepakatan baru. Tak emoji, tak tanda bocor luar klausul butuh, hanya oksigen legal bersih. Ya tak respons langsung. Mungkin bocor ulang, forward ke tim legal lainnya, yang belum lob sampai sekarang karena hanya shift VB. Sementara, vendor demi vendor gema inbox-nya seperti sonar. Mohon konfirm reotorisasi. Login existing ditolak. Punya kredensial update? Tak bisa penuhi pengiriman saat ini. Dashboard tak accessible. Setiap pesan sedikit lebih lembut, lebih hati-hati. Vendor tahu ketidakstabilan saat lihat. Dan bisa cium kepemimpinan berebut. Podo pukul-pukul 8.10, tim IT internal mulai pingrian. Ya lihat satu post di forum bantuan perusahaan, masih publik facing saat itu. Kenapa integrasi terikat lot pihak ketiga? Ini sengaja. Post itu hilang dalam 1 jam, tapi screenshot abadi. Podo pukul-pukul 8.37, Budi coba cal 2 kali. Mariam biar dering 3 kali dan ia mungkin kira Mariam nyetir. 5 dan ia tahu tak angkat untuk dia. Ia kirim tes lain. Ini bisa diperbaiki, kan? Seperti, kita bisa bawa kau untuk urus. Ia masih tak paham.
Ini bukan mainan rusak. Ini mesin dibongkar. Satu baut demi satu. Setiap potong dikatalog dan difile di belakang klausul yang ia tak bocor. Ya kira pecat Maryam. Opo yang ia lakukan sebenarnya adalah terminasi akses ke tulang punggung perusahaan. Podo pukul 9, vendor channel Slack menyolot dengan pesan ke tim OP. Akun klien dicabut. Siopo admin baru? Kunci compliance kadaluarsa. Kalian keluarkan pengganti. Rian, berkah dia, respon 1. Kita rebranding. Kita balik ke kau segera. Maryam tersedak kopi tertawa. Rebranding. Kau tak cat rumah saat bakar, sayang. Podo siang, dua gudang mereka ganti mode entry manual. Staf cetak dan isi form tangan seperti 1997. Salah satu manager vendor, yang kerja dekat dengan Maryam, Cal langsung off record. Suaranya tenang, tapi di bawah, penasaran. Soyo tak minta gosip, katanya. Tapi ini bagian rencana. Maryam jeda, lalu bilang benar. Tidak, ini bagian kontrak. Dan itu beda antara sabotase dan kedaulatan. Satu kekacauan, yang lain konsekuensi. Pukul 8.17. Ponsel bus lagi, tapi kali ini bukan Budi atau vendor atau salah satu intern panik. Rian tanya kenapa dashboard tunjuk 0 bukan senyum. Itu LinkedIn. Pesan dari seseorang yang Maryam tak kenal langsung. David Arnett, Chief Ops di Logistik Primo. Ya lihat nomor dia lewat tahun-tahun, kebanyakan melalui perbandingan kompetitor fisik. Logistik Primo selalu raksasa diam, presisi, kapital bagus, metodis, jenis perusahaan yang tak flash billboard. Tapi entah bagaimana landing kontrak nasional sementara, yang lain pitch dengan boneka kaos kaki dan real sisle. Pesannya pendek, hanya 4 kalimat. Koto menyebar cepat. Kita kagum sistemmu tahun-tahun. Sepertinya sekarang waktu bagus bicara. Makan siang. Maryam tatap layar. Timing terlalu bersih. Nodo terlalu tajam untuk kebetulan. Mereka tahu. Mungkin bukan detail, tapi cukup. Mereka lihat. Ya balas instan. Buat brunch. Podo pukul 8.20, mereka cal. Ya tak buang waktu obrolan kecil. Cerita opo yang kau bangun. Cerita opo yang rusak. Lalu cerita bagaimana kau lakukan lebih baik. Maryam tak tahan. Ya cerita bagaimana ya restruktur hierarki vendor dinamika untuk kurangi latensi dan potong pelanggaran slow setengah. Bagaimana ya bangun matriks routing modular yang sekolah lintas 3 tier kelas carrier. Bagaimana setiap alat, setiap urutan, setiap dashboard desain untuk kejelasan, bukan estetika. Dan bagaimana Budi buang semua untuk rebrand dengan lebih gradien ungu dan kurang tombol. David tak potong sekali. Saat selesai, ia hanya bilang, "Co, kita pensiun kuartal ini. Kita belum umumkan." Diam gantung. Lalu, datang ketemu tim. Soyo kirim mobil. Podo pukul 9.05, Maryam jalan ke markas mereka. Garis bersih, branding halus, tak odo papan mod, profesional sungguhan. Wanita di resepsionis beribadge. Pengunjung, strategis, bukan tamu, bukan pelamar, strategis. Rapat bukan interview. Itu cek alignment. Mereka tunjuk chart org, stat touch, bottleneck saat ini. Maryam jalan mereka melalui 2 jalur solusi of truth. Mereka mundur, coret sesuatu, angguk sekali. Itu selesai redundansi akhir pekan. Podo pukul 10.17, mereka beritur. Tak ada buzzword neon di dinding, tak ada ruang istirahat temo alpukat. Hanya baris tim fokus, dashboard jalan metrik real time, dan manager lantai lihat Maryam seperti tahu siapa ya sudah. Podo pukul 11.41,
David jalan Mariam ke kantor pojok, tak berfurnitur, menghadap timur, plakat halus di pintu, masih ditutup plastik. Kita ingin kau ambil ini, katanya. Lapor ke soyo. Otonomi dijamin. Mariam tatap sekiline melalui kaca, bukan karena menakjubkan, karena bersih, langsung, tak filter. Ya bilang yo. Tak jabat tangan dramatis, tak balon, hanya kontrak geser lintas meja. Dan saat tanda tangani, ya rasa tak seperti balas dendam. Itu udara, dingin, renyah, bebas kabut. Mereka tak puas. Mereka tunggu. Dan saat noise reda, mereka buka pintu. Budi kira ambil sesuatu dari Mariam pukul-pukul 6.18. Ia tak pernah sadar Mariam punya tempat lebih baik pukul-pukul 11.41. Pukul-pukul 12.13 siang, panik sudah publik. Channel Slat mereka, dulu penuh mock-up papan mod dan gif motivasi Senin, sekarang teriak demi teriak kekacauan troubleshooting. Pesan seperti, siapa tahu bagaimana routing gudang dikonfig pre-update Joko? Siapa punya akses ke alat timeline vendor lomo? Saya kira disebut mapnest. Rian bilang kita lakukan reset manual. Opo artinya? Dan favorit pribadi, bisa hubungi dia atau secara hukum itu masalah sekarang. Jawabannya yo. Dan juga yo. Pada pertengahan siang, tim operasional mereka sadar sesuatu yang seharusnya jelas tahun lalu, tapi abaikan bahagia demi ego founder dan optimisme pastel. Mariam adalah sistem. Bukan kiasan, secara harfiah. Setiap lisensi mereka gunakan akses vendor di provision melalui lot konsultan Mariam. Setiap integrasi, rantai Zapier, route API, webhook pemenuhan dipetakan di dashboardnya. Rekonsiliasi inventaris, urutan otomatisasi, logika rollup carrier, ditulis dan deploy dari sandbox-nya. Ia tak bangun begitu karena dendam. Ia bangun begitu karena tak ada yang bisa. Budi ingin mesin plug and play tanpa paham. Kalian masih perlu kabel sialan sebelum nyolo. Pukul-pukul 14.04, Mariam dapat cal. Budi lagi. Kali ini, suaranya kurang latihan, kurang tenang. Odo pinggir hampa, seperti baru sadar hal yang ia bercanda di rapat. Jangan biarkan dia dekat klien, dia intens, jadi satu-satunya alasan klien belum lompat kapal. Hei, katanya, hembus napas keras. Oke, dengar. Saya tahu ini disruptif. Kita hanya perlu stabilkan. Bisa mungkin kirim kredensial. Kita bisa urus sisanya nanti. Mariam biar diam membentang, bukan karena kejam, tapi ingin dia duduk di sono. Lalu Roto, ya balas, tentu. Saya hanya butuh kontrak baru. Jedo. Kontrak baru? Ia bilang, melalui logistik Primo, mereka pegang layanan saya sekarang. Re-entry level sistem butuh negosiasi antara legalmu dan mereka. Diam lagi. Ini lebih panjang. Ya tak harap itu. Budi selalu asumsikan Mariam aset yang bisa toggle off on pecat konsultan, bahwa yang lebih ramah. Apa yang ia tak hitung adalah kepemilikan Mariam bukan emosional. Itu struktural dan sekarang kontraktual. Logistik Primo diam sejauh ini, profesional. Tak terganggu. Tapi jika Budi coba putar ini, coba hack sekitar apa yang Mariam bangun, atau arah ulang ketergantungan melalui login alternatif, logistik Primo akan masuk. Dan itu bukan yang Budi ingin karena logistik Primo bocor kontrak. Benar. Ya gumam akhirnya. Nah, biar saya bicara legal. Mariam angguk, meski ia tak lihat. Tentu. Biar tahu jika ingin concil logistik Primo Loop. Klik. Pukul 15.15, ia coba upaya pintu belakang. Salah satu intern Rian coba reset manual dashboard logistik dengan impor Shopee, lomo alat yang Mariam tinggalkan 6 bulan lalu.
Itu transmit load dan kirim konfirmasi pengiriman palsu ke 4 vendor. Salah satunya, tak lucu, balas, portalmu baru konfirm 4.000 unit pengiriman yang tak odo. Perbaiki atau kita selesai. Balas Rian, Kif Pando angkat bahu. Mariam harap bercanda. Saat matahari mulai terbenam, moral internal mulai terurai. Salah satu supervisor gudang bocor screenshot email Rian yang bocor. Kita transisi ke workflow lebih agile, didorong perasaan. Jangan obsesi masa lalu. Masa lalu punya infrastruktur kerja. Sementara, logistik Primo diam-diam onboard 2 vendor asli Mariam, keduanya hubungi independen. Pesan mereka hampir identik. Kita percaya kau. Biar tahu jika butuh opo. Kepercayaan tak dibangun slogan. Dibangun di jam mati malam saat sistem tak ceras karena seseorang cukup peduli desain benar pertama kali. Budi tak pernah paham itu. Rian masih tak. Dan sekarang satu-satunya yang bisa bantu di bawah bendera berbeda. Milik Mariam. Dengan stempel logistik Primo di bawah setiap halaman dalam Helvetica bersih. Jumat pagi, pukul 9.32, logistik Primo post update tim di LinkedIn. Hanya banner sederhana, biru navy, tipografi minimal, tak kilau atau gradien sunrise. Jenis post yang tak teriak perhatian karena tahu sudah punya. Selamat datang cow baru kami, bawa dekade ketahanan proses dan integritas operasional. Nomo Mariam duduk sono dalam font putih. Tak tanda seru, tak hashtag tentang Girlboss, hanya fakta. Dan dalam diam itu, seluruh bagian komentar menyolo. Vendor yang kerja dengan Mariam tahun-tahun, jatuh selamat halus. Beberapa firma saingan tambah emoji api. Seseorang dari Dinamika, anonim di balik foto profil abu, hanya tulis, akhirnya, operator sungguhan. Lalu datang Budi. Ia komentar seperti pria masih coba jogo ilusi kontrol. Nodo ringan tapi lilit ketidakamanan begitu tebal bocor layar. Tak tahu kita bagi bakat sekarang. Mariam duduk di meja baru, kayu asli, tak trimlet, tak bean bakti moto, dan tatap kalimat itu. Bagi bakat seolah Mariam dipinjam, seolah ini semua salah paham lewat, seolah ia tak pecat Mariam lewat telepon seperti engsel berderit di pintu, yang ingin ganti dengan yang undang lebih cahaya. Beberapa orang balas dengan tawa sopan. Kebisingan LinkedIn standar, tapi lalu David, co logistik Primo, ikut. Satu baris. Kita bukan. Kita bangun opo yang kau tak bisa retain. Tak hiasan, tak seret, hanya presisi. Dan dengan itu, Trea diam tak odo balas. Tak perlu. Subteks lakukan semua bicara. Ya tak dicuri. Ya dilepas. Kau punya dia. Dan kau tak tahu nilai dia sampai gudangmu gelap dan vendormu berhenti balas calmu. Budi tak balas, tak publik, tak privat. Ya mungkin duduk sono di longe ideasi atau apapun pojok kantor rebrand disebut sekarang. Bocor ulang komentar David seperti mungkin berubah jika kedip keras. Sementara, di dalam logistik Primo, sambutan tak performatif. Itu struktural. Paket onboarding punya konten nyoto. Pimpinan tim bukan sepupu eksekutif. Mereka spesialis. Tak papan mod, hanya dead roadmap. Kita tak bicara sinergi. Bicara balancing load, slow prediktif, dan scaling tanpa blade margin. Mariam ketemu setiap departemen minggu itu. Obrolan diam, deep dive. Satu demi satu, mereka serah bottleneck, inefisiensi terkubur, frustrasi dengan sistem tak bicara satu sama lain. Dan ia dengar, catat, gambar workflow tangan. Podo Jumat malam, ia sudah tanda tangani 2 overhaul operasional yang pangkas 11% overhead tahunan. Tak rapat tentang itu, hanya aksi. Salah satu direktur lihat Mariam lintas meja, alis naik.
Kau lakukan lebih di 4 hari daripada cowok terakhir di 4 kuartal. Maryam hanya senyum. Luar biasa apa yang terjadi saat biar orang ops jalankan ops. Kembali di LinkedIn, post logistik Primo diam-diam naik ke status trending untuk tag industri kami. Bukan karena hype, karena semua tahu apa post itu benar artinya. Orang yang bangun tulang punggung startup sekarang di firma, yang hormati tulang punggung, bukan hanya kulit. Tak balas dendam, tak interview pers, tak expose, hanya alignment. Diam, tepat, dan tak bisa balik. Jenis kembalian yang tak ketuk. Punya kunci. Podo minggu keempat, kita bukan hanya online kembali. Kita depan. Logistik Primo beri otonomi penuh, dan Maryam gunakan seperti skalpel. Tak lagi tekuk workflow sesuai node branding. Tak lagi lihat pipeline ops di filter, melalui papan mode pastel dan sepupu berkafein. Tindakan pertama replikasi, bukan balas dendam, hanya restorasi. Kita petakan setiap rantai vendor yang pernah Maryam bangun, batu demi batu. Tapi kali ini, kita buat lebih tajam, lebih bersih, tangguh. Urutan rantai dingin sekarang punya alert deviasi suhu dengan saran rerouting real-time bucket-in. Sistem perakiraan pengiriman dibangun dengan buffer prediktif untuk musiman yang kurangi varian margin 3,6–4%. Bahkan protokol cinch gudang, yang dulu dijahit melalui alat legaji dan malam gila Maryam sekarang terintegrasi penuh ke layar intelijen logistik dinamis. Dan kali ini bukan hanya miliknya. Ia dokumentasikan semuanya, setiap proses, setiap trigger, setiap kondisi fallback. Tim dipilih tangan, tak fluff, tak hire buzzword. Dapat authorship penuh setiap modul. IP milik logistik Primo, tapi kredit bagi. Maryam tolak biar struktur lain dibangun di bayang tenaga kerja diam jika kita sekolah, kita lakukan transparan. Sementara, dinamika melayang ke statik. Vendor mulai hubungi. Pertama diam, lalu publik. Mereka sabar, tapi sabar punya umur simpan. 2 capai akhir. Budi lewat notice perpanjangan untuk klien angkutan volume tinggi. Klien email 2 kali. Tak balas, lalu cal. Masih tak odo, jadi mereka cal kita. Pesan mereka pendek. Kita kerja dengan dia sebelum. Kita lelah alasan. Bisa pindah ini. Kita onboard mereka hari somo. Tak drama, tak dead pitch, hanya proses. Klien kedua, mitra balancing inventaris terikat rantai makanan duop dinamika, lebih halus. Mereka punya ketergantungan legaji, pemetaan kompleks. Tapi saat pelanggaran slot capai ambang ketiga, dan tak odo di dinamika punya otoritas atau pengetahuan atasi, mereka kirim pesan diam ke inbox inquiry umum kita. Itu mendarat di meja Maryam. Ia angkat telepon, dial nomor bawah, dan bilang, ini nomor saya dari logistik Primo. Saya percaya kau cari kontinuitas. Mereka jeda. Lalu saya harap itu kau. Kita tak puas. Kita serap seperti vakum kumpul opo kepemimpinan buruk tinggal. Di dalam dinamika, saya bayang Rian masih coba bedakan antara cal api dan pesan kopi. Budi mungkin mondar-mandir rapat coba putar kolaps operasional jadi nyeri tumbuh. Agensi branding mungkin pitch kampanye baru disebut ketahanan adalah perjalanan. Tapi di luar kamar gemo itu, industri lihat dan merekocal. Satu vendor bahkan Maryam. Tak tahu kau lompat kapal. Jelaskan banyak. Selamat. Ia balas dengan emoji senyum dan folder .zip isi spec onboarding. Tak jual keras, hanya prep. Kembali di logistik Primo, tingkat retensi klien capai 98,2%. Eskalasi kegagalan internal turun hampir 0, dan log error integrasi 04 hari lurus. Kita tak rayakan dengan kue atau banner. Kita hanya kirim rilis selanjutnya. Setiap proses kita rebuild tak lagi kusut di ego orang lain.
Itu hidup di dokumentasi, kontrol versi, log audit. Sidik jari Mariam sono, tentu, tapi sekarang begitu lusin lain. Kita tak bangun sekitar satu orang lagi. Kita bangun sekitar kerja. Satu-satunya yang dinamiko kelola bulan itu post blog berjudul Redefinisikan Ketahanan ditulis Rian fitur foto stot jembatan dan awan. Sementara, jembatan kita nyoto dan orang lintas itu. Lobi logistik Primo tak coba impres. Tak dinding air terjun, tak patung gimmick bisik inovasi. Hanya pencahayaan diam, garis bersih, dan dinding putih panjang di belakang meja resepsionis di mana mereka tampil kutipan dari setiap eksekutif. Satu perperan Etso dikoco. Milik Mariam install 3 minggu setelah tanda tangani kontrak permanen Chow. Itu bocor, setiap proses mulai dengan kejelasan dan satu keputusan jelas. Di bawah itu, nomor, judul, dan tanggal ia resmi ambil kepemilikan divisi Ops. Klien lihat saat jalan masuk. Vendor tangkap saat bus melalui keamanan. Kebanyakan angguk. Beberapa senyum. Beberapa berhenti tatap lebih lomo dari maksud. Mariam tahu kenapa. Karena bukan hanya slogan. Itu yang selamatkan mereka. Di dalam dinding itu sistem kita bangun, dokumentasikan, sekolah. Jalur Valbat yang Mariam tanam ke logika pengiriman sekarang jadi studi kasus untuk ketahanan tim silang. Tim baru yang ia mentor, setengah analis junior saat gabung, sekarang pimpin cal vendor seperti jenderal. Waktu respons ke alert infrastruktur turun di bawah 7 menit, dan berterakhir tutup dengan 0 eskalasi. Sementara, dinamika coba ingat ujung mono kunci pas pegang. Budi masih post di LinkedIn mingguan, selalu peptal 0 somo. Sinergi adalah kompas kita. Reimajinasi opo logistik bisa rasa. Yang terbaru foto dia di pantai pegang marker papan tulis Caption. Inovasi mulai di mono kenyamanan berakhir. Ironinya, itu tepat di mono saya mulai. Opo ya tak post adalah bagaimana 3 vendor mantan sekarang kerja di bawah payung logistik Primo. Satu datang setelah pengiriman salah arah biaya mereka penalti 6 angka. Lain David setelah Budi coba ganti koordinator logistik dengan modeling alur AI dan klien akhir dengan peti susu kedelai di freezer daging. Yang ketiga, nah, mereka hanya tanya diam, kau dengan logistik Primo sekarang, kan? Dan itu. Budi tak pernah cal lagi, tak email. Saya bayang lebih mudah baginya pura-pura semua salah paham, bahwa Mariam sulit, bahwa ia pilih hilang dia. Tapi opo yang Mariam beri logistik Primo bukan hanya struktur. Itu kompas tak berdasarkan mod, tak pandu VB, hanya akar di keputusan dibuat dengan kejelasan, konsekuensi ukur di diam, dan sistem dibangun tahan lebih lama dari slogan. Di acara industri terakhir, Mariam lewat Budi sekali di lorong. Ia lihat lebih kecil dari ingat, bukan postur, hanya difus, seperti seseorang yang masih tak terima bahwa glitter bukan lem. Ia beri angguk sopan. Mariam angguk balik. Tak lebih. Tak sombong, tak putar kemenangan. Karena benarnya, Mariam tak pernah butuh menang. Ia hanya butuh someuhere yang tak anggap kompetensi seperti ancaman. Logistik Primo beri itu. Dan sekarang tanda tangan Mariam hidup di dinding. Diam, permanen, tak minta maaf. Ia tak pernah tinggikan suara, hanya standar. Karma tak datang dengan ledakan dramatis, ia merayap seperti kabut pagi di Jakarta, menyelimuti segalanya sebelum kau sadar. Bagi Mariam, itu bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari era baru di mana kompetensi dihargai, bukan ditakuti. Di logistik Primo, ia tak lagi harus bertarung melawan ego, ia bisa fokus membangun. Timnya berkembang, vendor setia mengikuti, dan perusahaan tumbuh tanpa drama korporat yang tak perlu. Budi dan Rian, di sisi lain, belajar pelajaran mahal, VB tak bisa ganti fondasi solid. Mereka coba bangkit, tapi tanpa struktur Mariam, semuanya rapuh seperti rumah kartu di angin monsun.
Tahun berlalu, tapi cerita ini tetap relevan di dunia bisnis Indonesia, di mana balas dendam karma sering datang dari mereka yang diam tapi kuat. Mariam sekarang jadi panutan, bicara di seminar tentang pentingnya kontrak dan otonomi. Ia tak pernah sebut nama Dinamika, tapi semua tahu. Ini bukan tentang dendam, ini tentang keadilan. Karma Code, seperti kata pepatah lomo, siapa menabur angin, menuai badai. Dan badai itu datang, menyapu yang sombong, meninggalkan yang tangguh berdiri tegak. Di akhir hari, Mariam duduk di kantornya, lihat kota dari jendela, tahu bahwa ia telah menang tanpa perang. Itu esensi drama sejati, bukan ledakan, tapi transformasi diam yang mengubah segalanya. Cerita ini mengingatkan kita semua untuk hargai yang membangun di belakang layar, karena tanpa mereka, semuanya runtuh. Balas dendam karma bukan akhir, itu pelajaran abadi.